jangan merasa soleh sendiri. Jadi kesolehan kita itu harus juga ada pada teman yang di sekitar kita atau saudara kita. Ini bentuk kecintaan kita kepada sama saudara kita. Ketika dia jauh dari agama, maka kita lah yang akan mendekatkan dia kepada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Persada TV Wade dimanapun kalian berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat, taufikul hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam program kuliah virtual Wade, yang dimana program ini akan menyajikan materi-materi kuliah yang ada di Persada Wade. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini bersama kita sudah hadir Ustadz Budi Jaya Putra, STHI MH. Beliau merupakan Kepala SDM dan Kurikulum Persada dan juga dosen AIK di Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja Ustadz, tanpa berlama-lama, kita simak sahabat TV Wade, kita simak bersama penjabaran atau penjelasan tentang hadis Arba'in, yaitu hadis Arba'in nomor 13 tentang persaudaraan dalam Islam. Sebelum materi ini disampaikan, bagi teman-teman dan sahabat TV Persada Wade dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kami, channel Persada Wade TV, dan dapatkan informasi terupdate terkait dengan kegiatan-kegiatan Persada Wade TV. Ya, baik Ustadz, tanpa berpanjang lebar, untuk materi hadis syara Arba'in ini kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan materi kita pada hari ini dengan materi hadis Arba'in ke-13, persaudaraan dalam Islam. Hadis yang bersumber dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan seorang itu beriman, ya, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tentunya Islam itu mengajarkan kasih sayang dan saling mencintai satu dengan yang lain. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari terasa yang namanya rahmatan lil alamin. Karena apabila tidak muncul rasa kasih sayang dan cinta pada setiap pribadi umat manusia, maka rahmat lil alamin itu tidak akan muncul juga. Ya. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman, hadis ini termasuk di dalamnya. Termasuk ya. Di mana iman itu menjadi sebuah kewajiban, ada di dalamnya itu rasa cinta. Rasa cinta. Karena kalau orang itu beriman tidak ada rasa cinta, dipertanyakan keimanannya. Nah, beliau mengatakan, ya, jika cinta itu lepas dalam diri seseorang, maka berkurang pula rasa imannya. Itu kata Imam Ibn Rajab bin Hambal. Sehingga tidaklah mungkin orang yang mengaku beriman tapi tidak memiliki rasa cinta, kasih sayang, tidak mungkin. Itu merupakan ciri dan wajib dimiliki oleh orang yang beriman. Maka kita seorang muslim harusnya melihat, ya, mengoreksi pada diri kita, apakah persaudaraan kita sesama muslim itu, ini terutama sesama muslim, sudah ada nilai-nilai cintanya, atau sama seperti kita bersaudara, bersahabat dengan orang-orang di luar Islam.
Jadi tolak ukur hadis ini. Ya. Kalau dalam persaudaraan itu ya hanya sebatas kalau kita katakan di Indonesia ini ya teman-teman biasa. Ya. Ketika dia butuhkan suatu kita tidak membantu, dia tersakiti kita tidak bela, ya, dia terzolimi kita biarkan saja, itu mencirikan persaudaraan kita itu tidak muncul, ya, karena belum lahirnya rasa cinta. Nah, para santri persada sekalian dan para sahabat TV Persada UAD, perlu kita pahami bersama. Inilah salah satu keistimewaan Islam itu. Ya, persaudaraan itu harus memunculkan rasa cinta. Ya. Lalu bagaimana Ustadz jika saudara kita itu Ustadz memiliki masalah yang berkaitan dengan masalah agama? Nah, bagaimana kita Ustadz, saudara tersebut jika memiliki hal tersebut Ustadz? Ya. Jadi setiap orang mesti punya masalah, ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Nah, ciri cinta kita kepada saudara kita itu, ya, ketika dia memiliki permasalahan tentang agama, maka apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kecintaan kita adalah menasehatinya, ya, menasehati, bukan malah kita biarkan saja. Terkadang kita ini kalau punya teman misalnya, ya. Iya, Ustaz. Kita tuh kadang merasa soleh sendiri. Betul, Ustaz. Sehingga kalau kita punya teman yang nggak soleh nggak mau. Nah, itu. Ya, padahal dia muslim. Muslim, Ustaz. Ya. Maka seharusnya menurut Imam Ibnu Rajab itu dia mengatakan di antara tanda iman, ya, seseorang yang mencintai saudaranya itu adalah sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika saudaranya itu punya permasalahan, dia seharusnya memiliki rasa ingin bagaimana permasalahan itu bebas dari dirinya. Itu. Jadi kalau dia punya ingin masalah, tentu kita ingin masalah itu selesai. Ya. Kalau masalah itu agama, inginnya kita kembali lebih baik lagi. Kalaupun kita inginnya seperti itu, tentunya kita permasalahan agama yang ada pada diri teman kita pun harusnya terbebas juga. Contoh, misalnya kita nih hidup di asrama, ya, misalnya di Persada. Misalnya di Persada kita waktunya sholat. Ya, teman kita ini kebetulan mungkin lagi futur, ya, imannya turun. Sudah waktunya sholat, kok masih belum bergerak. Nah, sebagai bentuk cinta kita harus menyelesaikan masalah agama itu. Ya, bukan kita tinggalkan. Kita ingatkan dia, ayo sholat. Kalau malas ditanya ada apa, mungkin ada masalah yang perlu diselesaikan, kita bisa membantu. Ya, minimal kita ingatkan, jangan dibiarkan saja. Itu terkait dengan masalah agama, termasuk masalah-masalah di luar ibadah juga. Ya, contoh misalnya, saudara atau teman kita itu sudah bisa ngaji apa belum? Itu kan masalah agama itu, ya. Nah, itu. Oh, belum. Lalu bagaimana supaya kita membebaskan dia dari ketidakmampuan membaca Al-Quran atau mengaji? Nah, kita bantu dia, ya. Bukan malah kita hindari. Maka saya katakan di awal tadi, jangan merasa soleh sendiri. Jadi kesolehan kita itu harus juga ada pada teman yang di sekitar kita atau saudara kita. Ini bentuk kecintaan kita kepada sama saudara kita. Ketika dia jauh dari agama, maka kita lah yang akan mendekatkan dia kepada agama. Apa yang dia kurang dalam hal agama, maka kita yang harus mendekatkannya. Jangan sampai ketika dia dari agama itu menjadi bahan ejekan buat kita, atau mengingatkan dia untuk supaya dia tahu dia atau apa. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyadarkannya dengan bentuk nasihat dan usaha tentunya. Ya, sebagaimana kita juga tidak ingin seperti itu terjadi pada diri kita. Oke. Iya. Nah, begini Ustaz. Kan pastinya kan kita dalam bergaul dengan teman-teman kita kan Ustaz. Pastinya kan kita mempunyai teman yang ini orangnya baik Ustaz. Yang kita ketahui orangnya baik. Tapi di satu sisi juga kita punya teman yang kita ketahui kejelekannya Ustaz. Nah, tapi bagaimana Ustaz sikap kita kepada kita ketika kita bergaul, tapi seseorang itu mempunyai kebaikan dan kejelekan di waktu yang sama, itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi begini, ya, kalau kita melihat hadis ini, la yu'minu, ya, ahadukum hatta yuhibba li akhi itu, apa yang tidak kita sukai pada diri kita, ya, tentu kita tidak sukai apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang kita senangi pada diri kita, maka jika itu ada pada teman kita juga kita senangi.
Jadi kalau kita nggak suka, kita juga nggak suka lihat dia seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ketemu teman yang mungkin ya namanya orang ya berada di dua sisi, dia baik sekaligus kebetulan jahat, ya, atau akhlaknya buruk. Bagaimana sikap kita sebagai seorang saudara? Kita ingin nggak ketika kita buat sebuah kesalahan dijauhin orang? Suka nggak kira-kira? Tidak suka, kan? ya, Nah, maka ketika itu ada pada saudara kita, ya, sesama muslim, yang kita lihat itu adalah kesalahan dan kebaikannya. Untuk kesalahannya, ya kita nasihati, kita ubah. Ya. Untuk kebaikannya kita hargai untuk tetap bersamanya. Sehingga tidak ada istilah itu meninggalkan saudara kita. Ya, sesama muslim tidak. Jadi tepatkan porsinya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, Ibnu Taimiyah pernah berkata begini, jika ada dalam diri seorang itu kebaikan dan kejelekan, ya, dosa dan ketaatan, maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kecintaan kepadanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki. Jadi ketika dia itu perampok, tapi dia miskin. Kalau orang merampok, mencuri, ya, itu bisa kena hukuman potong tangan, ya kan? Maka terkait dengan kesalahannya ini harus mengikuti hukum yang berlaku. Harus potong tangan. Tapi sebagai saudara kita lihat dia ini miskin, maka kita bantu dia keluar dari kemiskinannya. Bukan berarti dia mencuri, ya kan? Potong tangan lalu kita jauhi. Kenapa dia melakukan perbuatan yang buruk? Kita merasa malu. Tidak seperti itu kata Ibnu Taimiyah. Tapi sesuaikan porsinya, gitu loh. Kalau dia memang melakukan sebuah kesalahan, ya dihukum sesuai kesalahannya. Tapi sebagai saudara kita lihat di apa yang perlu dibantu, gitu. Nah ini kan sungguh mulia sekali ya, persaudaraan Islam itu sungguh mulia sekali. Sehingga kalau bahasa saya itu marahlah yang profesional, ya. Jadi kalau marah itu sesuai dengan kesalahannya, tanpa harus memutus tali persaudaraan. Tapi berapa banyak orang ketika ada saudaranya, temannya, sahabatnya melakukan kesalahan pada dia, lalu dia memutuskan tali persaudaraan. Ini sesuatu yang salah, ya. Maka ketika saya ditanya, Ustadz punya nggak teman-teman yang mungkin akhlaknya buruk? Ya punya. Lah bukankah kita harus berteman dengan orang-orang soleh? Betul. Kita harus berteman dengan orang soleh, tapi jangan lupa kita juga dipersaudarakan orang-orang yang seiman. Apakah harus kita jauh dia? Tidak. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah menasihati. Kalau dalam istilahnya itu kan berdakwah, bagaimana dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi sesuaikan saja porsinya. Jangan berlebihan. Terkadang kita kesalahannya kecil, ya, tapi dampaknya besar. Jangan begitu. Ya. Nah ini tidak baik. Maka bagi teman-teman nih, misalnya ya para pengurus, misalnya para pengurus pesantren, ya, organisasi, apapun lah itu. Ketika melihat orang yang dipimpinnya itu punya kesalahan, ya sesuaikan porsinya. Dia salahnya A, ya sudah A saja. Jangan merembet yang lain. Gitu ya. Sehingga dihindari, tidak mau berteman dengan dia. Tidak seperti itu. Sesuaikan porsinya saja. Nah, itu persaudaraan yang tepat. Ya. Yang terakhir mungkin Ustaz, mungkin kesimpulan dari syarah hadis Arba'in nomor 13 ini apa Ustaz? Kesimpulannya tentang persaudaraan dalam Islam Ustaz. Oke, baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini sangat bagus sekali ya sebagai penutup. Ya. Cintailah untuk orang lain apa yang kamu cintai, maka kamu menjadi seorang muslim. Gitu. Maka selama kita belum bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita, kita belum menjadi seorang muslim. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, maka marilah kita berusaha introspeksi terlebih dahulu, ya. Sebagaimana hadis ke-12 kemarin, ya, ada ungkapan Ibnu Hibban itu, cukuplah orang dikatakan, ya, celaka, ya, kalau dia tidak mengetahui tentang dirinya. Kita tahu tentang diri kita, kita lihat teman kita siapa, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, itu pun harus ada pada teman kita. Namun ingat,
tidak boleh kita harus menyamakan dia harus sama dengan seperti diri kita. Di kita. Ya, alhamdulillah sahabat TV Persada UAD, itulah penyampaian materi syarah hadis arba'in nomor 13 yang disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH. Semoga materi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan semoga hal ini atau hadis ini akan menambah semangat kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dimanapun dimanapun kita berada. Mungkin begitu Ustaz untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa kami ingatkan bagi sahabat-sahabat semua untuk senantiasa share dan like channel kami Persada UAD TV dan dapatkan informasi-informasi terupdate terkait kegiatan-kegiatan Persada di UAD ini. Mungkin begitu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.